Kemunculan hantu tua Zaising dan para rombongan Aula Jiwa yang saat ini membuat seluruh orang di sekitar merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Pada saat ini Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan keras, niat membunuh di hatinya melonjak. Lantas Xiaoyan dengan heran berkata, apakah luka orang tersebut telah sembuh? Namun terlihat tangan orang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Saat ini Zaising tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, tidak disangka peninggalan ini cukup menarik banyak orang ya. Andai saja jika kita menunggu di sini untuk menangkap jiwa-jiwa mereka, maka mungkin kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Seluruh orang-orang di sini menatap anggota Istana Jiwa dengan perasaan menjijikan. Sementara tidak satupun faksi di Bunadoki ini yang menyukai keberadaan mereka. Pada saat ini Zaising mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dengan tercengang dan berkata, tidak disangka sebenarnya kau masih hidup ya. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan lantas berkata, bagaimana mungkin aku mati sebelum kau mendahuluiku? Mendengarkan perkataan tersebut, Zaising lantas menjadi marah. Semua penghinaan yang telah dilakukan Xiaoyan bahkan membuat tangannya buntung sebelah. Semua orang dilanda keterkejutan. Bagaimana mungkin bocah ini memiliki kekuatan yang cukup mampu, bahkan sampai membuat seseorang dosen bintang 5 puncak kehilangan lengannya. Pada awalnya semua orang mengira sosok Xiaoyan hanyalah seorang bocah ingusan. Tetapi setelah mendengarkan pengakuan dari Zaising, mereka semua menjadi yakin bahwa pemuda itu tidak bisa diremehkan. Pada saat ini Zaising menghilang dari tempatnya. Ia berdiri dengan tekanan dogi yang kuat di tubuhnya. Kekuatan yang ditampilkan Zaising membuat gemuruh di sekelilingnya. Namun pada saat yang sama Xiaoyan mengeluarkan 3 api surgawi yang lainnya sambil berkata, apakah kau tidak menyayangi tanganmu yang lainnya? Melihat apa yang ditampilkan Xiaoyan, seketika saat ini langkah Zaising terhenti, mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimanapun dia telah merasakan penderitaan yang begitu menyiksanya karena terkena teratai api pemusnahan Xiaoyan. Jika itu sampai terulang kembali, mungkin situasinya pada saat ini akan berbeda. Apalagi bocah tersebut sudah melangkah di kelas Dozun. Pada saat ini Zaising terpaksa mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Namun ia bersumpah untuk menghabisi Xiaoyan pada saatnya tiba. Di samping Xiaoyan, Qinglin lantas berkata, apakah kau memiliki dendam dengannya? Sementara itu Xian lantas berkata, mereka adalah musuh terbesar kita. Bersamaan dengan itu pula, selusin patung batu juga tiba-tiba diaktifkan. Seketika mata mereka terbuka disertai dengan niat membunuh yang terpancar darinya. Setelah 10 gugusan cahaya menghilang, sebuah energi melonjak dari dalamnya dan menunjukkan bahwa teknik Douglas Tian akan segera terlihat. Namun pada saat ini gulungan-gulungan tersebut tampak melayang, seperti mempunyai sebuah kecerdasan sendiri, seakan-akan tidak mau diambil oleh siapapun di tempat ini. Xiaoyan pada saat ini bukanlah orang yang bodoh. Ia memikirkan sesuatu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil gulungan teknik Dou tersebut. Sementara itu Tang Zhen berkata, teman muda Xiaoyan, apakah sekarang kau bisa melihat gulungan teknik Dou kelas Tian yang asli? Xiaoyan pada saat ini masih sama seperti sebelumnya, hanya menggelengkan kelapanya dan dengan tanpa daya. 10 gulungan ini adalah sesuatu yang luar binasa. Bisa dikatakan mungkin di dalamnya ada sebuah teknik Dou tertinggi yang pernah aku lihat selama bertahun-tahun ini. Sepertinya seseorang di masa lalu telah melakukan sesuatu dengan gulungan-gulungan tersebut. Tang Zhen yang mendengarkan hal tersebut terlihat tampak bahagia. Mereka berdua mungkin akan mengambil kesempatan jika waktunya tiba, dan sisa-sisa kuno tersebut tidak boleh dibiarkan terbuang percuma, apalagi sampai mereka pergi dengan tangan kosong. Pada saat ini Xiaoyan mengerti, tetapi setelah melihat kepada boneka patung yang berada di sekitarnya, dia bisa merasakan seluruh kekuatan boneka itu setara dengan ahli kelas Dozun. Xiaoyan melanjutkan, boneka tersebut bukanlah boneka biasa, dikarenakan masih ada sebuah jejak energi kehidupan yang masih terlihat di masing-masing mata mereka. Sementara itu Yao Tianhuo berkata, ini adalah boneka manusia purba. Orang yang membuat boneka ini mempunyai teknik khusus untuk mengeluarkan jiwa seseorang. Kemudian orang tersebut menyegelnya untuk dijadikan sebuah boneka baru. Mereka diciptakan bukan hanya memiliki sebuah kesadaran, tetapi juga memiliki sebuah kemampuan untuk mengolah teknik Dou. Kekuatan boneka ini mungkin jauh lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa pada umumnya. Pasang mata semua orang yang hadir di sini tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya solusin boneka patung. Rasa kewaspadaan dari semua orang ditingkatkan. Sementara itu ketika boneka ini tiba-tiba diaktifkan, semua orang menjadi sedikit kacau. Xiaoyan lantas memutuskan untuk bertindak seorang diri untuk merebut teknik gulungan tersebut.
Sementara rekan-rekannya akan bertugas jika ada sesuatu yang terjadi kepada Xiaoyan dengan menghadapi boneka yang lainnya. Setelah mengatakan ini, tiba-tiba boneka itu keluar dari kabut darah memegang sebuah senjata di tangannya. Xiongzhan adalah orang yang pertama yang memblokir serangan tersebut. Setelah Xiongzhan bertukar pukulan dengan tubuh boneka, zirah pertahanan boneka tersebut sangatlah kuat. Sementara itu Yao Tianhuo berkata kepada Xiaoyan, "Apakah kau bisa mengendalikan boneka-boneka tersebut seperti sebelumnya?" Xiaoyan lantas menjawab, "Segel yang ditinggalkan di boneka ini sangatlah kuat. Mungkin dengan kekuatanku yang sekarang, aku tidak bisa menghapus segel tersebut. Sehingga tidak ada cara lain selain untuk bertarung dengan boneka itu." Meskipun pada saat ini sulit untuk dilakukan, tetapi itu adalah jalan satu-satunya. Sementara itu, begitupun dengan paksi yang lainnya yang pada saat ini mencoba untuk mengambil gulungan yang lain. Pandangan Xiaoyan sekarang kemudian terhenti di sebuah cahaya merah. Berdasarkan tebakannya, mungkin gulungan tersebut adalah sesuatu yang ia cari sekarang. Aura yang dipancarkan dari seberkas cahaya merah benar-benar sangat liar dan mengandung kekerasan. Sehingga Xiaoyan pada akhirnya menebak-nebak kemungkinan di dalamnya berisi energi afinitas api yang paling cocok dengan mantra api pembakarannya. Oleh karena itu apapun yang terjadi, Xiaoyan perlu mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, petir melonjak di tubuhnya, langkahnya melesat ke arah depan. Pada saat ini pilar Doki yang ganas membungkus pedang Xuannya langsung menghantam ahli Dosun yang pada saat ini menghalangi jalannya. Tindakan tersebut benar-benar membuat murka musuh di hadapannya. Sementara itu ada seseorang Dosun bintang 1 yang mencoba dengan nekat untuk mencoba bertarung dengan Xiaoyan. Energi Doki di tubuhnya kemudian melonjak ke segala arah. Otot-otot menegang kekuatan menakutkan berkumpul dalam satu serangan dan bergegas layaknya sebuah petir. Xiaoyan menegaskan kepada orang tersebut, pada saat ini dia belum layak untuk bersaing dengan kekuatannya. Ketika pedang bertabrakan dengan kapak merah orang tersebut, suara logam yang memekakan telinga beriak di sekitarnya, menyebabkan suara ledakan yang bergema. Keduanya kemudian terpental mundur. Namun pada saat ini kondisi pria berkapak itu tiba-tiba memuntahkan sebuah darah. Ketidakpercayaan muncul di pandangan pria tersebut. Tidak terduga orang yang bernama Xiaoyan memanglah sangat kuat dengan reputasinya. Padahal jika dilihat ranah mereka sama, yaitu Dosun bintang 1. Setelah membuat mental orang tersebut rusak, Xiaoyan kembali bergegas untuk mengejar gulungan yang ia targetkan sebelumnya. Pada saat ini gulungan tersebut sangatlah sulit untuk ditangkap. Xiaoyan tidak mempunyai waktu lebih lama lagi. Dia segera menggunakan cakar perangkap naga dan kemudian menghisap gulungan tersebut dengan sangat kuat. Namun tepat ketika Xiaoyan berhasil mendapatkannya, suara tawa tiba-tiba terdengar dan kemudian berkata, "Bukankah sedikit terlalu serakah bagimu untuk menikmati harta tersebut sendirian?" Xiaoyan memfokuskan pandangannya. Setelah itu, dia melihat musuh bebuyutannya dari sekte Xuan yang mendalam, yaitu seorang Chen Tianan. Ketika pada saat serangan ganas yang dilancarkan, Chen Tianan mencoba untuk menghancurkan kelapa Xiaoyan, maka seperti biasanya, dia melepaskan boneka wayang langit untuk menjadi tameng pertahanan Xiaoyan, sekaligus untuk memblokir serangan dari Chen Tianan tersebut. Xiaoyan segera membungkus gulungan di tangannya menggunakan api surgawi, dan setelah itu memecahkan segel cahaya emas yang menutupinya sembari menyimpannya di dalam cincin. Pada saat ini Xiaoyan lantas berkata kepada Chen Tianan bahwa, "Bajingan tua, karena kau bersikeras untuk menyerang, maka tidak ada jalan bagimu untuk kembali lagi." Sebenarnya Xiaoyan telah menyimpan dendam kepada orang tersebut, mengingat kedatangannya ke Menara Pil pada saat itu yang menuntut balas atas kematian putranya. Chen Tianan pada waktu itu mempunyai niat membunuh di dalam hatinya untuk menghabisi Xiaoyan. Sehingga pada saat pertarungan Chen Tianan dengan boneka wayang berlangsung, jelas Chen Tianan tampak dirugikan dikarenakan boneka wayang langit bisa menghabisi seseorang Dosun puncak ketiga. Sedangkan ranah Chen Tianan sendiri sekarang hanya seorang Dosun bintang 2. Chen Tianan terlihat dalam kondisi yang menyedihkan pada saat ini. Sementara di benaknya terlihat untuk mundur sementara waktu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, maka Aula Jiwa dan beberapa paksi yang lain akan membunuh bocah tersebut. Jika itu terjadi, maka aku akan mencoba untuk membantu mereka untuk menghabisinya. Sementara dengan itu, mungkin dia bisa mengambil gulungan yang telah didapatkan Xiaoyan sebelumnya. Namun sayang sekali, Xiaoyan sekarang sudah menyadari niat dari Chen Tianan itu. Ketika Chen Tianan terlihat mencoba untuk bergegas kabur, gugusan sebuah api surgawi segera menjadi penghalang pelariannya. Dan Xiaoyan berkata, "Orang tua, sebenarnya kau mau kemana?"
Setelah itu serangan boneka wayang tiba-tiba menghantam dari arah belakangnya hingga membuat dirinya terlempar dengan keras. Chen Tianan memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Dia juga menyadari saat ini bocah itu juga sudah berniat untuk membunuhnya juga. Pukulan-pukulan menghantam dari arah yang tak terduga, sehingga terlintas di benak Chen Tianan. Mungkin kekuatan Xiaoyan sekarang tidak terlalu membuatnya takut, namun kekuatan dari boneka ini bisa membuatnya terbunuh kapan saja. Pandangan Chen Tianan menjadi sangat buruk. Terlihat Xiaoyan membentuk segel di tangannya. Dia mencoba untuk mengeluarkan segel Dewa Penguburan Langit, yang membuat seorang Chen Tianan lantas berkata, "Ini adalah pertarungan yang sangat berisiko. Tidak ada cara sedikit pun untuk menghindari serangan tersebut, apalagi sampai untuk melarikan diri dari tempat ini." Serangan gabungan melesat dari dua arah. Tinju boneka wayang terlihat sangat ganas, begitupun dengan segel Dewa Penguburan Langit Xiaoyan, dan secara membabi buta menghantam dengan keras ke arah Chen Tianan, sehingga sosok Chen Tianan sendiri memuntahkan darah hingga menabrak dinding bebatuan. Dan terlihat saat ini pemimpin Sekte Suan tersebut akhirnya menghembuskan napas terakhirnya.